klik saja. Instalasi mungkin akan berlangsung sedikit lama karena akan dibutuhkan sekitar 1 giga ya Pak ya? Ya, silakan lanjut aja Kakang. Ini biasanya sudah otomatis tertentang. Baik. Oke, jika anggap saja sudah, mari kita ke bagian project dan teman-teman bisa klik pada bagian button new project untuk membuat project baru. Lalu karena kita akan membuat satu bidang 3D, maka kita akan memilih 3D Core dan teman-teman bisa beri nama pada project tersebut. Misalnya PKR 1. Nah, pilih lokasi teman-teman yang mau simpan pada bagian mana. Kalau bagian saya akan saya simpan pada bagian users. Lalu klik saja create project. Anda sudah install untuk mengoneksikan smartphone Anda biar tampil di laptop, Mas? Mas? Menginstal yang mana Pak? Mohon maaf. Enggak, nanti kan Anda mau munculin layar handphone Anda di sini kan? Atau enggak? Tidak Pak. Oh ya wes, coba. Ya. Kami hanya akan mengkoneksikan Android ke Unity ini Pak. Oh iya, boleh. Baik, jika sudah tampil seperti ini, teman-teman bisa hapus bagian main kameranya saja karena kita tidak akan memakai main kamera tersebut dan kita akan menggunakan kamera dari Vuforia Engine. Oke, kita dapat klik kanan pada main kamera dan kita bisa klik delete. Oke. Nah, sebelumnya jika masuk pada bagian new project seperti ini, kita harus pasang Vuforia-nya terlebih dahulu. Caranya dengan klik pada arahkan pada bagian menu bar, lalu klik pada bagian assets, lalu Anda arahkan pada import package dan klik custom package. Nah, di sini jika teman-teman sudah mendownload package dari Vuforia, bisa dicari saja, yakni yang add Vuforia package pada bagian saya, yakni 10/5/5.unity. Lalu klik saja, lalu di open. Nah, Anda akan diminta untuk melakukan import Unity package. Di sini centang semuanya saja, lalu klik import. Nah, jika Anda diminta untuk mengupdate, klik update saja.
Baik, jika sudah melakukan compiling dan importing, jika Anda klik kanan pada bagian tab hierarki, akan muncul pada menu Vuforia Engine. Nah, ini artinya sudah dilakukan import pada Vuforia package di dalam Unity Anda. Lalu, Anda bisa memasukkan AR kamera. Ganti main kamera tadi. Oke. Nah, jika sudah, Anda dapat arahkan pada tab Inspektor AR kamera. Lalu Anda bisa pilih pada bagian button Open Vuforia Engine Konfigurasi. Nah, di sini kita akan melakukan aktivasi lisensi. Memasukkan lisensi yang telah kita buat pada bagian web Vuforia. Nah, untuk melakukan hal tersebut kita harus masuk ke bagian web Vuforia terlebih dahulu. Oke, di bagian developer vuforia.com. Lalu Anda bisa klik login jika Anda sudah memiliki akun, dan jika belum, Anda bisa melakukan register terlebih dahulu. Tapi saya percaya setiap orang di sini sudah melakukan register pada pertemuan sebelumnya. Oke. Selanjutnya bisa login. Masukkan email yang Anda daftarkan dan masukkan passwordnya. Oke, jika sudah, Anda bisa membuat lisensi baru jika belum memiliki, atau menggunakan lisensi yang sudah Anda miliki. Jika belum, Anda bisa klik pada bagian Get Basic. Lalu beri nama lisensi name. Lalu klik bagian checkbox. Lalu di sini nanti akan confirm ini bisa diklik. Oke, karena saya sudah membuat, saya akan menggunakan lisensi yang sudah tertera. Oke, jika sudah, nanti akan ada daftar lisensi yang sudah Anda buat. Klik saja lisensinya. Lalu di sini akan ada lisensi key yang bisa Anda copy ke Unity tadi. Anda klik saja, akan ada notif copy to clipboard. Nah, jika sudah, Anda bisa kembali ke bagian Unity dan bisa masukkan ke dalam app license key di bagian tab inspektor. Pastekan saja. Nah, jika sudah, klik license. Oke. Berarti jika sudah masuk, maka akan secara otomatis license akan dimasukkan. Oke. Jika sudah, sekarang merupakan momen di mana kita akan mengkoneksikan Android kita pada Unity. Oke. Caranya dengan arahkan pada bagian menu bar. Di sini ada file, klik file. Lalu di sini pilih pada build setting.
Oke. Selanjutnya, Anda bisa setting pada Android Anda untuk mengaktifkan developer tools-nya dulu. Karena jika tidak, si Unity ini tidak akan mendeteksi device Anda. Oke, nanti akan saya contohkan jika developer tools-nya tidak aktif. Oke, klik pada platform Android karena kita akan menggunakan Android. Nah, lalu di bagian sini ada di bagian run device-nya akan tertulis fetching connected device. Ya, sebenarnya ini tidak hanya Android ya. Teman saya itu dia apa namanya? Gadget kamu, seri gadget kamu. Tapi sebelumnya seperti yang udah dibilang tadi, diaktifkan dulu developer option di HP masing-masing. Nah, makanya itu. Maksudnya biar ditampilin di situ biar tahu teman-teman gitu loh maksudnya. Tampilin layar gitu loh maksud saya. Pakai aplikasi apa ya, Mbak Anggi ya? Download aplikasi apa ya, Mbak Anggi? Yang bisa itu. Ada yang teman-teman punya solusi kemarin? Apa ya? Yang bisa layarnya di sini. Kan kemarin banyak teman-teman yang gitu. Pakai apa Mas Elang? Mas Rizky? Pakai apa? Mas Gugum? Mas Gugum ya? Iya, belum pernah coba Pak siapa. Oh malah belum pernah coba? Iya Pak. Ya wes, caranya Mas Alip ya, coba. Baik, Pak. Di HP masing-masing biasanya settingannya nggak jauh berbeda. Maksudnya langkahnya tidak jauh berbeda. Klik pada bagian setting atau pengaturan HP kalian. Oke. Jika sudah, teman-teman scroll ke bagian bawah dan di situ biasanya ada tulisan developer option atau biasanya ada langsung di bagian menu yang tertera di situ developer atau keywordnya tuh developer tuh. Terus diklik aja bagian developernya itu. Lalu teman-teman biasanya kalau dimintai persetujuan atau agreement bisa di-agree saja. Saya Mas, ketemu Ra, developer ya. Oh iya. Kalau nggak ditunjukin kan nggak susah ya, tahu Pak. teman-teman gitu loh. Maksud saya tuh. Biasanya tuh ada aplikasi sendiri kamu install di apa tuh Mali aku namanya. Di Play Store itu. Tapi nggak apa-apa. Gimana udah temu teman-teman? Nah, ini loh, Visor itu loh, betul. Visor ini loh. Coba Mas cari Mas. Ini Mas siapa ini yang ngasih saran saya? Ya, betul itu. Pakai Visor Mas. Pak izin bertanya boleh nggak Pak? Boleh, gimana? Ini kok bagian Android-nya nggak bisa kebuka ya Pak? Maksudnya gimana? JTK-nya. Yang Android ini nggak ada tampilan seperti ini Pak. Wah, saya nggak bisa lihat ya. Coba saya screen dulu. Iya, iya. Coba di share screen. Aja, Mas. Bagian ini Pak Android, tapi kok nggak muncul ini. Padahal sudah saya install ya Pak. Ini versinya
Yang final ya? Ya, memang ada beberapa yang seperti ini. Ya, kemarin ya. Kemarin tuh bener ada yang seperti ini yang itu tidak ada. Dan kemarin solusinya adalah di Stack Overflow nanti ada caranya di situ. Ya, coba nanti Anda ini ya searching ya. Kemarin beberapa teman apa namanya mahasiswa ya itu ketika tadi itu tidak muncul ya karena padahal sudah diinstal kan, ya toh? Padahal sudah diinstal tapi nggak muncul. Nah itu ada caranya nanti kalau di Stack Overflow. Kalau nggak di YouTube kemarin tersolusi. Atau mungkin Mas Ali ada solusi kan? Udah nyoba kayak gitu, ada permasalahan kayak gitu terus kemudian ada solusinya nggak? Sini nggak muncul gitu. Coba Mas disilang dulu, itu disilang, kemudian edit, coba Mas edit, kemudian preference, oke. Nah, terus external tool, ya oke, ke bawah Mas, coba Mas. Nggak ada juga ya. Nggak ada juga. Ya kemarin beberapa ada yang seperti ini. Coba tadi yang tadi di file build tadi. Permisi Pak, izin sharing. Gimana? Tadi saya juga nggak muncul. Terus diinstal? Nggak, saya proyeknya dibuat ulang Pak. Proyeknya dibuat ulang ya? Iya Pak. Gitu. Tapi itu harus di switch platform dulu terlebih dahulu kayaknya Pak. Biar bisa build and run. Oke, dicoba Mas. Oke Pak, makasih Pak. Yeah. Saya coba dulu ya Pak. Dicoba dulu. Coba Mas Ali di-share, aku pengen lihat di edit, di preference gimana tadi. Coba di edit dulu, di edit. Anda nanti pakai ini enggak? Pakai apa namanya? Preference Mas, bawah. Preference. Ya. Oke. Bawah ke bawah Mas. Nah, harusnya ada ininya. Kalau ada ininya nanti Anda bisa bawah. Nah, kalau ini kecentang-centang semua berarti Anda bisa nanti mengkoneksikan. Tapi kalau ini nggak ada, berarti Anda harus ya tadi mungkin salah satunya adalah buat ulang tadi ya. Kadang di situ nggak ada gitu ya. Kadang kalau juga ini Pak, di sini ada kayak notif kuning gitu Pak. Biasanya ada. Kalau nggak bisa itu kadang ada warningnya, ya toh? Ya, ada warningnya. Ada warningnya. Juga, nah, di situ. Oh iya toh. Nah itu ya. Ada di Stack Overflow ada caranya itu, dibaca aja. Ya. Banyak yang sharing orang luar negeri. Nanti diikuti langkah-langkahnya bisa. Itu ya. Oke, asumsinya kita bisa dulu. Terus. Oke, saya lanjutkan tadi pada bagian build and setting. Nah, di bagian Android, tadi teman-teman jika udah mengaktifkan developer option-nya, di bagian udah download itu belum Mas? Visor itu loh, biar nanti iya Pak. kelihatan apa namanya HP-nya, cara layarnya, biar teman-teman mengikuti ya. Atau dibantu Mbak siapa gitu. Nah, teman-teman juga bisa download dulu. Ini memudahkan ketika Anda pengen misalnya presentasi tapi tidak bisa pakai laptop gitu ya. Itu bisa itu loh maksud saya itu. Dan pengen nanti apa namanya proyek-proyek proyek-proyek yang sudah di install misalnya pengen ditunjukkan itu bisa pakai ini. Visor ini coba.
Makasih ya Mas, siapa ini yang Mas Mas siapa tadi ya yang ngasih tahu. Mas Beni ya. Mas Beni sudah install? Sudah, Pak. Bisa ya mekoneksikan layar HP-nya? Bisa, Pak. Oke. Biar teman-teman tahu. Gede nggak ukurannya visor itu? Cuma 4,1 MB, Mas. Harusnya bisa ya. Sudah bisa belum? Izin bertanya, Pak. Izin bertanya. Kok nggak ada suaranya? Halo Pak, cek deh. Iya, biar. Ini nanti Android-nya dicolok USB ke laptop nggak, Pak? Bentar, kita ikuti Mas Eli dulu. Ada banyak cara. Ya. Nunggu dulu ini. Mas Eli mana ini? Masih download kah? Iya Pak, masih download Pak. 4 MB loh, masa suwi. Ke laptopnya Pak, ini diminta untuk download lagi Pak. Download lagi. 110 MB Pak, tapi nggak tahu kenapa ini bisa lama sekali Pak. Harus dua-duanya ya? Harus dua-duanya ya Mas Beni ya? Iya, Pak. Download Oh, iya. komputer juga, Pak. Kalau enggak Mas Beni disuruh share. Share Mas, nanti biar Mas Eli yang ini. Biar cepat. Mas Beni share ininya, HP-nya. Bisa enggak Mas Beni? Hah? Mas Beni? Bisa enggak Mas? Ya, oke. Biar teman-teman melihat semua gitu loh. Oh, caranya gini. Oke, berarti udah bisa ya Mas Riza ya? Siapa Mas? 506. Berarti Mas Rizky udah bisa ya?
Mas Rizky Samudra? Sudah Pak, sudah bisa. Oke. Masih download kah? Mas Ali atau Mas Beni? Tolong di-share. Visor. Pak, kalau saya sharing di Android-nya aja gimana, Pak? Oh, boleh, coba. Oke. Oke. Nah, di mana Mas Eli? Di pengaturan? Di pengaturan developer, Mas. Ini opsi pengembang. Opsi pengembang. Kemudian yang ini nggak, Mas? Debugging USB ini. Nah, di bagian debugging USB bisa diaktifkan. Nah, di sini kan kita menggunakan mode debug ketika USB tersambung. Nah, teman-teman bisa menggunakan kabel USB teman-teman untuk menggabungkan gadget teman-teman dengan device laptop teman-teman. Pertanyaannya sekarang, Mas. Kalau misalnya nggak tanpa USB, bisa nggak? Karena kita menggunakan debuggingnya melalui via USB, sepertinya tidak bisa, Pak, kalau tidak dikonekkan menggunakan USB. Oke. Silahkan dari USB dulu. Oke. Kok udah di stop Mas tadi ya? Mas Beni. Masih lagi, Pak. Bentar, Pak. Yes. Oke. Tadi ya. Anda sudah nyolokin USB? Ke PC-nya belum, Pak? Ya, sambil dicolokin USB-nya ke laptopnya. Sudah, Mas Sali, terus? Baik. Jika sudah, teman-teman bisa kembali kepada bagian Unity masing-masing. Jika sudah dikonekkan gadget dengan laptop, lalu kembali pada Unity teman-teman, dan pada bagian run device-nya, teman-teman bisa refresh. Berarti ini stop dulu ya, berarti tadi di opsi pengembang, kemudian tadi pakai untuk ini ya. Kalau ini udah, apa namanya, sudah Anda setting, kemudian nanti di refresh gitu ya, di refresh, terus kemudian nanti ada nama Android-nya, gitu ya Mas ya? Benar Pak. Ya, dicoba. Oke, Nah, jadi, ketika nanti di refresh, ya kan? Nah, jika nanti teman-teman udah sambungkan seperti yang tadi di bagiannya, teman-teman klik saja button refresh. Nah, dia akan melakukan fetching lagi terhadap connected device. Nah, jika sudah, teman-teman pilih pilihan ini. Nah, gadget Android teman-teman bisa tertampil pada bagian ini. Lalu klik saja. Nah, jika masih platformnya menggunakan PC atau standalone ini, teman-teman bisa switch platform. Selanjutnya kita menunggu untuk
switching platform. Kok nggak jalan ya, Mas? Jalan, Pak. Cuman kayaknya ini tab importingnya tidak muncul di ini, Pak, di Zoom-nya. Iya ya. Coba di-share. Baik, coba saya stop share terlebih dahulu. Nah, ini baru. Nah, lama ya kalau pakai laptop. Ya kan? Benar, Pak. Iya. Jadi ini memang kalau kita kayak gini memang lama gitu pakai ini. Apa-apa karena dia memerlukan ini ya, space yang agak memakan tempat gitu. Tapi kalau lebih worth it ke PC gitu ya, PC all in one lah. Sekarang kan all in one ya. Tahu kan PC all in one? Ada yang tahu PC all in one? Belum? Kayak iMac kan, Pak? Hah? Kayak iMac. Gimana, Mas Alfred? Yang sama monitor itu nggak sih, Pak? Iya, Yang jadi kayak iMac gitu kan? jadi sudah nggak ada CPU-nya, ada ini, jadi sudah include gitu loh, sudah include di situ, ya kan? Ya, jadi lebih apa ya? Ya lebih ramping, lebih inilah sekarang kayak laptop, tapi di situ hanya tempatnya di situ gitu. Tapi di situ ya sudah kayak PC gitu ya, sudah ya memang PC sih, cuma dibuat all in one gitu. Jadi semua jadi satu, CPU-nya apanya sudah hanya monitor saja gitu. Tapi di situ biasanya apa namanya dia kalau nanti sudah Core i7 atau Core i9 gitu ya atau Core i9 gitu itu udah cepat tuh. Udah cepat. Saya emang kalau Core i9 itu sekarang paling tinggi ya Mas? Ada yang lebih tinggi lagi nggak? Hah? Ada yang lebih tinggi lagi nggak? Atau malah baru tahu kalau ada Core i9? Sudah ada belum ya? Core i12 misalnya. Selisihnya 22 ya? 3, 5, 7, 9. Berarti besok 11 gitu. Kenapa kok selisihnya 2, Mas, kira-kira? Ada tahu nggak, Mas Ali? Marketing mungkin, Pak. Marketing. Marketing ya? Ya, kalau saya baca ini kayaknya Core i9 ya yang paling tinggi. Core i9. Oke. Nah, jika sudah notifikasinya ada gambar seperti kotak atau Unity ini di bagian platform Android, maka platform yang diaktifasi sekarang menggunakan Android. Dan klik saja build and run. Asumsinya ini kita sudah membuat
APK-nya yang sudah selesai ya Mas ya. Oh iya Pak. Jadi ini adalah ketika Anda nanti sudah membuat aplikasinya atau programnya dan sebagainya sudah selesai, Anda bisa build and run nanti bisa di Android gitu. Ya kan Mas Ali? Benar Pak. Ya, jadi ini ya pengenalan gitu. Jadi bagaimana kemudian bisa mengoneksikan ke Android. Tapi pertanyaannya kalau iOS gimana Mas? Tadi saya sudah itu Pak, coba yang iOS, tapi itu sih Pak masih bisa menu switch platformnya tuh belum ada, terus langsung di build, terus pas di build itu belum bisa muncul gitu Pak perangkatnya. Nanti mau saya coba lagi Pak. Coba diklik iOS Mas. Berarti kalau iOS ini digunakannya untuk apa aja? Kira-kira? Bagaimana Pak? Mohon maaf. Kalau iOS ini digunakan untuk apa saja gitu maksudnya? Untuk gadgetnya atau apa Pak? Gadgetnya. iOS ini digunakan pada gadget yang memiliki OS iOS, seperti contohnya iPhone, seperti itu Pak. Selain iPhone, ada nggak? Sepertinya nggak ada. Ya, jadi kadang kemarin ada temen terus dia tak kasih project gitu, tak kasih proyek untuk mengerjakan AR gitu. Ya. Nah, ternyata si yang pesen itu nggak pakai Android gitu, ya. Nggak pakai Android, kemudian dia APK-nya itu nggak bisa diinstal di situ gitu ya. Karena yang saya kasih orderan ini belum di build di iOS ini gitu, karena memang harus bisa dispesifikan ya. Kalau Android ya berarti khusus Android, kalau iOS nanti sejenis Apple dan lain sebagainya. Nanti kalau PS permainan ya bisa berarti di PS5 itu sudah ada ya, kalau nanti ada di PS4. Nah ini nanti apa lagi ya? Ketika misalnya di 2000, nah ini kan 2020 ya, 2021, 2022 nanti kemungkinan di Unity akan update lagi gitu ya. Siapa tahu nanti setelah Android ada lagi, setelah PS5 ada lagi gitu. Tapi yang 2020 ini finalnya sampai ini, ya. Finalnya sampai ini, ya. Nanti kalau misalnya di 2021, 2022 itu kan masih jalan terus gitu. Jadi belum long term support tadi. Nanti ketika kan nggak tahu di masa depan nanti kemungkinan gitu ya, setelah Android ada lagi gitu ya, tidak Android mungkin kan gitu ya. Nah ini berarti tool software ini berarti mengikuti zaman gitu ya, mengikuti zaman. Dan tetapi menurut saya di Unity ini yang sekarang masih masih digunakan untuk kemudian AR ya. Tapi ada kekurangannya juga gitu. Ada kekurangannya. Ya, ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Ya kan? Kalau Anda baca kelebihan dan kekurangan, kalau sistem pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, itu ya. Oke, silakan dilanjut. Apakah sampai sini aja? Baik Pak. Memang presentasi kami hanya sampai di sini saja Pak. Ya, memang untuk menghubungkan Android dengan Unity. Memang sampai ke sini. Oke, jadi asumsinya besok berarti semua sudah menginstal Unity dan setidaknya tahu bagaimana kemudian caranya mengoneksikan antara Android dengan Unity ya, dengan
SDK-nya Vuforia, ya. Kemudian ketika Anda sudah membuat proyek gitu ya, membuat proyek di Unity ini Anda bisa build and run, ya, gitu. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan dulu, silakan. Mungkin ada yang ketinggalan. Karena nanti akan saya screening satu-satu ya sampai mana. Baik, jika seperti itu, saya izin stop share, Pak. Karena sudah selesai. Oke, Mbak Sri sampai mana? Mau baru download modulnya, Pak. Tadi space-nya nggak muat. Jadi bersih-bersih dulu. Gimana? Baru download yang modulnya itu. Oh, modulnya Vuforia-nya. Yang awal tadi, yang suruh centang-centang tadi loh, Pak. Oh, itu belum selesai. Coba di-set. Belum. Lagi bersih-bersih, Pak. Ini lagi mau download. Tadi space-nya nggak muat. Space-nya nggak muat. Space-nya nggak muat. Jadi lagi mau download ini. Tapi nggak pakai HP tuh ini? Enggak. Pakai laptop, Pak. Oh iya. Mas Gugum, sampai mana? Iya, udah Pak saya. Coba Sudah di-set. sampai. Oh, benar Pak. HP-nya Poco ya? Oh iya, yang ini Pak. Berarti saya tahu HP satu-satu ini. Oke, kalau sudah ya tinggal di stop share aja. Terus Mbak siapa ya nih? Mas Rifki? Mas Rifki? Iya Pak. Udah. Apa alasannya? Ini Pak, ketinggalan tutornya Pak tadi Pak. Yang ya di-share aja nanti ada tutornya. Di-share aja sampai mana? Nanti bisa dibantu Mbak Tasya mungkin gitu ya. Tadi itu baru nyampe yang import itu Pak, Vuforia. Oh, terus? Nah, ini baru kesini AR kamera. Oh, masukkan license tadi Mas Ali. Open Vuforia Engine itu. Nah, itulah Open Vuforia Engine ya. Diklik saja terus add lisensinya. Nah, di situ.